Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Ristika. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah melihat ringkasan video dari inbound logistik yang ada di video ini. Nah, sekarang saya akan membahasnya lebih dalam mengenai inbound logistik. Yuk kita bahas. Apa sih inbound logistik? Nah, apa coba inbound logistik? Ya, di sini saya akan menjelaskannya. Inbound logistik adalah proses menerima barang atau material di warehouse. Proses yang harus dilakukan pada saat menerima informasi inbound menggunakan 5W1H. Nah, di sini ada gambaran 5W1H. What, who, where, why, when, dan how. Nah, di sini juga ada barang apa yang akan kita terima, when, kapan barang akan masuk, where, kemana barang akan masuk, who, siapa yang memasukkan barang atau siapa yang membawa barang tersebut, why, kenapa barang tersebut masuk ke gudang, how, bagaimana cara masuk ke gudang, order design. Nah, semua informasi sebelumnya itu tercantum di dalam order design. Secara standar, order design akan berisi informasi sebagai berikut. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di dalamnya itu ada nomor dokumen, asal pengiriman barang, tujuan pengiriman barang, kapan barang dikirim, kapan barang harus sampai di gudang, siapa mengirim barang, manifest barang atau list barang, nama barang, jenis barang, quantity, dan informasi lain. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan proses inbound di dalam gudang? Apa ya? Sekarang kita lanjut. Terlebih dahulu, mengenali jenis-jenis barang. Nah, sangat penting artinya bagi operator gudang untuk mengetahui barang. Barang jenis apa yang ingin dimasukkan ke dalam gudang, apakah barang tersebut memiliki high value atau bernilai tinggi atau bahkan tidak sama sekali. Penting artinya dalam mengetahui jenis-jenis barangnya untuk mengetahui apakah barang tersebut cocok atau tidak untuk disimpan di dalam gudang. Nah, yang kedua ini ada waktu pengiriman barang. Seorang operator juga harus mengetahui kapan barang-barang tersebut akan dikirimkan dan akan tiba dalam gudang. Mengetahui kapan waktu pengiriman seperti ini sangat penting agar sebelum barang tiba, gudang sudah benar-benar dikondisikan untuk melakukan inbound. Sehingga pada saat barang tersebut sudah datang dengan truk, maka tidak ada kendala yang berarti untuk segera menurunkan dan memasukkan barang atau melakukan proses inbound dengan baik dalam gudang. Yang ketiga itu menentukan lokasi penyimpanan barang. Nah, pergudangan biasanya memiliki dua jenis gudang yang akan disewakan, yaitu dedicated dan seri. Gudang dedicated ini adalah satu gudang yang hanya khusus untuk menyimpan barang dari klien itu saja. Sementara gudang sharing adalah satu gudang yang bisa menampung barang-barang dari beberapa klien. Maka dari itu, sebelum proses inbound barang terjadi, sangat penting artinya untuk mengetahui jenis gudang seperti apakah yang akan disewakan oleh klien. Apakah dedicated atau jenis sharing. Nah, yang keempat itu ada tujuan barang tersebut disimpan. Terdapat berbagai macam jenis cara untuk menyewa gudang. Ada yang karena memang tidak memiliki tempat menyimpan barang, tidak memiliki sistem untuk melacak inventory mereka, sampai harus menggunakan gudang sebagai tempat untuk cross docking. Sangat penting untuk mengetahui hal ini agar dapat mempermudah alur dari pergerakan barang. Misalnya saja barang dari gudang akan langsung dikirimkan lagi kepada customer. Maka penyusunan barang dalam gudang akan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Dengan begitu operator gudang tidak akan terlalu kesulitan untuk mengatur bagaimana pergerakan barang dan dalam proses itu akan terjadi semakin lebih cepat. Nah, di sini terjadinya efisiensi waktu. Nah, yang kelima itu proses inbound atau memasukkan barang. Selanjutnya klien harus memberikan informasi yang lengkap tentang keempat hal di atas melalui purchasing order serta packing list.
Setelah packing list diterima oleh admin atau operator gudang, maka selanjutnya packing list tersebut akan diinput ke dalam sistem yang dimiliki oleh gudang. Namun, sebelum packing list tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dengan sangat teliti. Apakah sudah mencakup dari keempat pertanyaan di atas atau belum? Selanjutnya, barang-barang tersebut akan dimasukkan ke dalam gudang oleh para packer dan didata kembali. Nah, kesimpulannya, inbound logistik merupakan aktivitas penerimaan barang dan penggudangan barang. Yang kedua, semua informasi tercantum di dalam order receipt. Secara standar order receipt akan berisikan informasi penting berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, dalam melakukan proses inbound logistik diperlukan kerjasama tim dan ketelitian. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Yang pertama adalah dari kompasiana.com. Saya mencarinya dengan Google Process Inbound di warehouse. Kemudian yang kedua ada konsultan manajemen usaha.com. Berikut adalah daftar pustaka saya. Terima kasih.